judul tentang tidak disebut menyambung silaturahim atau silaturahmi dengan membalas kebaikan orang lain. Bagaimana pembahasan rinci dari judul ini nanti akan disampaikan secara jelas oleh Ustaz insyaallah taala. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk sesi kedua nanti juga kita sediakan untuk tanya jawab. Bila kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, antum dapat telepon kami nanti di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini seperti biasa juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhawati fid din, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kita bersua untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan bahasan-bahasan yang sudah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita masih berada di bab-bab yang dituliskan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala yang berkenaan dengan hubungan silaturahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang uqubatu qati'ir rahimi fid dunya, hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahmi ketika masih di dunia. Dan kita sudah lewati bahasan ini, dan sekarang kita akan memasuki bab yang ke-24 dari kitab Sahih, atau bab yang ke-28 dari asal kitab Al-Adab Al-Mufradnya. Satu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berbunyi laisal wasil bil mukafi. Tidaklah disebut seseorang itu menyambung silaturahmi ketika ia memberikan sesuatu berupa balasan atas kebaikan seseorang kepadanya. Jadi ada seseorang yang mendapatkan sesuatu dari saudaranya, dari karib kerabatnya. Kemudian setelah itu ia pun membalasi kebaikan yang ia terima itu dengan kebaikan yang serupa kepadanya. Nah, konteks yang seperti ini secara asal bukanlah ini yang disebutkan sebagai orang yang menyambung silaturahmi. Karena ketika ia memberikan sesuatu kepada orang tersebut, ada latar belakang yang mendorong, ada historinya, ada sebabnya. Karena dia juga telah menerima sebuah kebaikan darinya,
sehingga ia pun merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan yang serupa. Nah, jadi yang seperti ini yang hendak dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala kepada kita, tidaklah serta-merta perbuatan yang seperti itu dianggap sebagai tindakan menyambung silaturahmi. Karena memang ada hadis Nabi yang bercerita tentang persoalan yang seperti ini. Taib. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dengan sanadnya, yaitu dari hadis yang diriwayatkan dari Al-A'mash, yang hadis ini marfu'akan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan laisal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi idza quti'at rahimuhu atau idza quti'at rahimuhu atau idza quti'at rahimahu wasalaha. Kata Nabi, tidaklah disebut seseorang itu menyambung silaturahmi dengan membalas kebaikan orang lain kepadanya. Akan tetapi yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang menyambungkan hubungan rahimnya yang telah terputus sebelumnya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang saling memberi, saling berkunjung, saling memberikan perhatian sebagai bentuk berbalas budi kepada orang yang telah melakukan hal yang sama kepadanya sebelum itu, yang seperti ini tidaklah serta-merta dianggap sebagai orang yang sedang menyambung silaturahmi. Kenapa demikian? Pertama, karena yang namanya menyambung tentu terjadi pada sesuatu yang putus. Kalau sesuatu itu tidak putus, lalu bagaimana mungkin akan disebut dengan menyambung? Misalkan kita punya satu utas tali itu baik-baik saja, tidak putus. Kemudian kita utas, kita bikin buhul di tengahnya. Itu namanya apa? Menyambung apa tidak? Kan? Talinya lurus tidak putus, lalu kita pintal di tengahnya misalkan. Seperti orang yang mungkin talinya kepanjangan kemudian dipintal di tengah-tengahnya, ya kan? Itu disebut menyambung apa tidak? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena talinya nggak putus, ya kan? Talinya tidak putus. Nah, kapan orang itu disebut menyambung? Ketika benda yang dia sambung itu memang terputus. Ada dua utas tali, lalu dia pintal, dia bikin buhul sehingga menjadi satu utas tali. Ini baru disebut dengan menyambung. Begitulah kira-kira secara makna asal. Nah, orang yang tadi dikatakan oleh Nabi ini, kenapa tidak disebut dengan menyambung silaturahmi secara asal? Karena hubungan mereka baik-baik saja. Mereka akrab-akrab saja. Bahkan memberi itu, karena saking akrabnya, saking dekatnya mereka saling memberi, saling berkunjung, dan semacamnya. Nah, yang seperti ini secara asal tidak disebut dengan orang yang sedang menyambung silaturahmi. Kenapa tidak? Karena hubungannya baik-baik saja. Bisa dipahami? Hubungannya baik-baik saja. Nah, sementara yang namanya menyambung adalah mempertemukan dua sisi yang berbeda, kemudian menjadi menjadi satu buhul atau menjadi sesuatu yang menyatu, ya begitu. Nah, ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi hadis ini tentu perlu diberikan penjelasan. Makanya para ulama menjelaskan apa makna hadis ini. Apakah memang hadis ini mesti dipahami seperti makna asal tadi? Orang yang saling memberi, saling
memperhatikan, saling mempedulikan, tidak disebut sebagai orang yang menyambung silaturahmi kalau seandainya dikala itu hubungan mereka baik-baik saja. Apakah mau begitu betul maknanya? Atau ada makna atau maksud lain yang terkandung dari ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali yang akan kita katakan bahwa benar begitu adanya hadis ini kalau kita lihat secara zahir. Seperti yang tadi sudah kita coba untuk mengurainya dan kita buatkan sebuah permisalan bahwa menyambung itu baru sebut menyambung, orang itu baru sebut menyambung ketika dia mempertemukan dua sisi yang terpisah. Kemudian menjadi satu kesatuan, itu baru menyambung. Nah, tapi kalau seandainya barang itu baik-baik saja, kemudian dia pinta, dia bikin buhul, dia ulas, itu tidak namanya menyambung. Kenapa tidak? Karena talinya baik-baik saja. Kemudian itu ya. Akan tetapi ya ikhwani, rahimani wa rahimakumullah, sekalipun secara asal maknanya begitu, namun bukan pula berarti orang yang saling memberi, saling peduli, saling rindu, saling mengunjungi, bukan pula berarti memang tidak ada sedikit pun kolerasi dengan menyambung silaturahmi. Tidak pula begitu. Tidak pula begitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat baik secara uruf, secara realita dan kenyataan, begitu juga nanti secara nas, baik dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saling memberi, saling mengunjungi, saling peduli, bahkan saling berjabatan tangan ketika bertemu, tidak bisa dipungkiri bahwa itu memberikan pengaruh yang teramat kuat untuk mempertautkan hati, untuk mengakrabkan hubungan, untuk mengakhiri perseteruan, untuk mencairkan suasana yang tidak kondusif sebelumnya. Betul apa tidak? Nah, sehingga sekalipun hadis seperti yang tadi kita dengarkan begitu, akan tetapi bukan pula berarti orang yang suka memberi tadi, yang suka mengunjungi, ya kan, bukan pula berarti memang tidak ada makna dan nilai silaturahmi di sana. Tidak pula begitu. Makanya berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, apa kata beliau? La yalzam nafyul wasil subutul qata'. Tidak pula berarti tidak disebut menyambung itu berarti terputus di antara mereka. Tidak pula begitu konsekuensinya. Kenapa demikian? Karena perkara sambung menyambung atau perkara hubungan di antara sesama ini itu terbagi menjadi 3 bagian dan 3 tingkatan. Nah, ada yang disebut dengan muwasil, orang yang menyambung. Ada pula yang disebut dengan mukafi, orang yang berbalas. Orang yang suka membalas atau orang yang berbalas. Dan yang ketiga ini yang paling tercela ada al-qati', orang yang suka memutuskan. Orang yang suka memutuskan, mencerai-beraikan, membuat sesuatu menjadi berantakan. Nah, kenyataan inilah yang terjadi di dalam realita kehidupan kita. Dan yang paling tinggi adalah orang yang selalu menyambung. Karena apa yang dia lakukan menunjukkan atau ada indikasi bahwa yang dia sambungkan itu sebelumnya tidak baik-baik saja. Sehingga ia sambungkan. Akan tetapi bukan pula berarti setiap yang melakukan kebaikan itu berusaha untuk mendekatkan yang jauh, mengakrabkan yang jarang. Bukan pula berarti
hubungan mereka tidak baik-baik saja, juga tidak begitu. Nah, akan tetapi semua itu ada makna-makna tersendiri pada setiap bagian itu dan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sekalipun hubungan kita baik-baik saja, namun ketika kita mencoba untuk membangun komunikasi yang lebih lancar lagi, lebih intens lagi, ketika kita saling berkunjung, saling memberi, saling berhadiah. Nah, ini sekalipun tadi bahasa Nabi membahasakan tidaklah disebut dengan orang yang menyambung silaturahmi pada asalnya, mana asal, tapi bukan pula berarti tidak ada nilai menyambung pada itu. Karena itu tadi seperti yang kita katakan, dengan kita saling memberikan hadiah, apa hasilnya coba? Setiap kita pulang, kita mau pergi safar sedikit atau pergi rehla, pulang-pulang kita bawakan sesuatu, hadiah, oleh-oleh ya. Oleh-oleh kita berilah tetangga kita kah, saudara kita kah, karib kerabat kita kah. Nah, dengan kita memberi itu apa kira-kira efek yang akan muncul setelah itu? Kalau dia misalkan berseteru sebelumnya, apakah akan semakin berseteru? Tentu tidak. Kalau seandainya selama ini mereka jarang peduli, jarang memperhatikan, kira-kira akan semakin bertambahkah ketidakpeduliannya setelah itu? Juga tidak. Tapi sudah barang pasti dengan adanya apa yang tadi dilakukan akan menimbulkan efek yang sangat positif. Baik ketika hubungannya memang terganggu sebelumnya, ataupun hubungannya baik-baik saja sebelumnya. Nah, yang jauh akan mendekat. Yang dekat akan semakin merapat. Ya kan? Nah, pasti akan begitu. Kalau dia mau sudah rapat, maka akan terjagalah kerapatan itu. Dia akan konsisten, akan continue, akan langgeng. Ya kan begitu ya? Akan istiqamah di dalam hubungan yang erat itu. Nah, maka oleh karena itu, apapun yang dilakukan, yang kita lakukan, apakah saling memberikan hadiah itu, saling mengunjungi, saling berkomunikasi, semua itu tetap memiliki nilai-nilai atau makna menyambung, mendekatkan, mengakrabkan hubungan rahim. Maka oleh karena itulah kita dapatkan di dalam sejumlah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita saling memberikan atau membalas, suka membalas. Bahkan Nabi mengatakan, nanti akan kita baca juga di dalam bab ini, ada judul bab di sini dibuatkan bahwa kita dianjurkan untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, kalau seandainya engkau tidak bisa memberikan balasan yang lebih dari itu, bahkan balasan yang setimpal pun kita nggak mampu, sekurang-kurangnya kata Nabi katakan jazakallahu khaira. Semoga Allah Ta'ala membalasi engkau wahai saudaraku, sahabatku, wahai saudaraku dengan kebaikan. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Karena dengan begitu akan membuat hati semakin terpaut. Berbeda dengan orang yang tidak bisa memberikan yang lebih baik dari apa yang dia terima, dan tidak juga bisa memberikan hal yang sama, bahkan mendoakan, mengucapkan kata terima kasih pun juga tidak bisa. Ini namanya orang tidak pandai berterima kasih, ya kan? Orang tidak sadar diri. Ada orang begitu. Nah, ada begitu. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, balaslah kebaikan orang. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan yang layak diterima oleh orang yang suka berbuat kebaikan, kalau sekiranya bukan kebaikan yang serupa. Jadi membalas kebaikan orang itu merupakan hal yang dianjurkan, karena memang dia layak untuk menerima itu. Memang dia sudah menebarkan kebaikan dalam hidupnya.
Kalaulah orang yang tidak menanam benih kebaikan ke kita saja, layak kita berbuat baik kepadanya. Apalagi orang yang memang sangat peduli, sangat memperhatikan hubungan baik di antara kita. Tentu juga lebih berhak untuk mendapatkan balasan yang baik dari kitanya. Sekurang-kurangnya kata Nabi, katakan kepadanya, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Karena kata Nabi, ucapan itu telah memberikan balasan kepada kebaikannya. Nah, di dalam hadis yang lain, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab ini, nanti di bab qabulul hadiyah, menerima hadiah. Nah, di hadis itu Nabi katakan tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, kata Rasul. Nah, apa hubungannya? Ini apa yang tadi saya katakan, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa saling memberi apapun yang kita beri tidak pula berarti, tidak pula hanya semata-mata memberikan sesuatu yang konkret, yang bisa diindrakan, yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, seperti buah-buahan, pakaian, misalkan uang, ya. Tidak, bahkan memberikan perhatian, memberikan kepedulian, saling mendoakan, saling mengucapkan salam, misalkan. Kan itu kan adalah barang yang abstrak, ya, yang tidak kasat mata. Akan tetapi itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk mendekatkan hubungan yang jauh, untuk mempertautkan hubungan yang renggang, dan untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin sempat terputus dan sempat terganggu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik itu tidak dapat dipungkiri. Dia memang punya hubungan yang sangat erat sekali untuk menyambung hubungan silaturahmi atau hubungan ukhuwah di antara kita. Baik. Al-Imam Malik rahimahullahu taala juga menyebutkan kitab Al-Muwatta dengan lafaz tasafahu yuzhibul ghil wa tahadu tahabbu wa tuzhibus syahna. Saling berjabat tanganlah kalian, kata Nabi. Ketika kita bertemu, seharian kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Pas nanti zuhur kita bertemu di masjid, ya kan? Assalamualaikum, kita berjabat tangan. Itu memang dianjurkan. Yang tidak dianjurkan terus-terusan itu adalah ta'annuq, saling merangkul atau saling berpelukan, ya. Itu enggak pula saya ketemu berpelukan. Ya, ini tidak pula begitu. Nah, disebutkan bahwasanya Nabi mengajarkan ta'annuq itu hanya ketika kita bertemu setelah sekian lama kita berpisah, atau ketika seseorang atau kita kembali dari sebuah safar yang panjang misalkan. Nah, itu baru kita bertemu. Tapi setiap kali bertemu ta'annuq pernah ketemu sehari. Berarti 5 kali sehari di setiap waktu salat. Tidak pula begitu. Ya, la taqnutu la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, kata Nabi. Nah, termasuk ini juga berlebihan. Tapi kalau berjabat tangan ya biasa. Apalagi mengucapkan salam. Jangankan bertemu setelah berpisah dari pagi sampai siang. Bahkan kalau kita berjalan berdua saja, kemudian kata Allah terpisah sejenak karena mungkin ada tiang di depan kita, ada batang yang kita nggak bisa lewat berjam bergandengan, akhirnya terpisah, ya. Nah, itu bertemu lagi itu cuma hitungan detik aja barangkali, ya. Mau ada, ya kan? Terpisah oleh tiang listrik, ya. Bisa kita jalan gandengan tadi. Kemudian ada tiang listrik, kita nggak muat, akhirnya terpisah bentar. Itu saja. Dia juga assalamualaikum lagi. Iya. Nah, apalagi kalau kita keluar mobil. Tadi cerita di dalam, ya kan? Sampai di tujuan parkir, kita keluar masing-masing. Pintu masing-masing kan. Sopir pintu kanan, penumpang pintu kiri. Ketemu lagi karena dia mau masuk ruangan, salam lagi. Begitu saking dianjurnya. Nah, saya tidak akan fokus ke situnya.
Tapi maksudnya adalah kenapa begitu Nabi mengajarkan? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk mempertahankan hati di antara sesama. Sangat besar sekali pengaruhnya untuk menciptakan hubungan yang sangat harmonis. Dan sangat besar pengaruhnya untuk menghilangkan ghil, kesat-kesat hati, rasa apa namanya sekarang? Tidak simpati, lawannya apa? Antipati, ya antipati atau kerenggangan hati dan semacamnya. Nah, maka oleh karena itulah Nabi katakan tahadu tahabbu wa tudhibus syahna. Saling berhadiahlah, saling memberikan hadiahlah kalian, maka pasti kalian akan saling mencintai dan akan lenyaplah syahna, permusuhan dan dendam dengki di hati kita itu. Nah, baik. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad masih dari hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan tahadu fa innal hadiyata tudhibu gharra sadr. Saling memberi hadiahlah kalian. Karena hadiah itu dapat melenyapkan, mengangkatkan penyakit hati. Rasa khusumat di hati itu akan bisa hilang dengan saling berbagi hadiah. Sekalipun hadiah itu enggak juga hal yang terlalu berharga kali secara ekonomis kan. Mungkin murah-murah saja. Kita pergi ke Sumbar, belikanlah misalkan apa? Satu bungkus sanjai barangkali berapa lah, mungkin hanya belasan ribu saja ya kan. Murah. Tapi efeknya Masya Allah itu tidak bisa dipungkiri. Nah, menunjukkan memang luar biasa sekali pengaruh saling berbagi, saling punya perhatian, saling mengunjungi, saling berkomunikasi yang baik ini untuk merajut ukhuwah dan persaudaraan di antara kita. Nah, jadi hadis ini sekalipun tadi Nabi mengatakan bukanlah disebut wasil, orang itu menyambung dengan semata-mata hanya berbagi saja di antara sesama. Dengan ketika dia membalas kebaikan orang lain kepadanya. Tidak serta-merta begitu. Karena kata Nabi orang yang menyambung itu adalah orang yang mempertemukan sesuatu yang memang terputus. Tapi kita katakan bahwa bukan pula berarti tidak ada makna, tidak ada nilai silaturahmi ketika kita melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Saling memberi apa saja. Hatta memberikan perhatian. Hatta memberikan tutur kata yang baik. Hatta hanya sekedar memberikan salam ketika bertemu. Hatta hanya sekedar memberikan jabatan tangan ketika bertemu. Luar biasa. Nabi kata tahabbu. Kalian akan saling mencintai. Tudhibu syahna. Akan hilanglah rasa hasad dengki di hati kalian itu. Tudhibu gharra sadr. Akan hilanglah sesak dada, sempit dada atau sentimen hati kepada kawan itu. Ya kan? Nah, itu sangat luar biasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini sedang bercerita tentang tingkatan-tingkatan dan bentuk-bentuk menyambung silaturahmi atau menyambung hubungan di dalam Islam. Karena memang tidaklah sama saja semua hubungan di antara kita. Akan tetapi ada tingkatannya. Dan yang paling tinggi adalah muasil. Orang yang selalu menyambung hubungan. Itu yang paling baik. Karena ada dua hal yang terindikasi di dalam di balik perbuatannya itu. Bisa jadi memang terputus sebelumnya sehingga dia sambungkan. Atau mungkin kurang mesra sebelumnya sehingga dia mesrakan lagi. Atau agak renggang sebelumnya sehingga dia rapatkan kembali. Dua hal ini ada di dalam terkandung dalam perbuatan seorang yang menyambung hubungan tadi. Maka dia yang paling tinggi. Yang kedua adalah mukafi. Mukafi ini adalah disebutkan oleh para ulama definisinya man la yazidu fi i'ta' ala ma ya'khud. Orang yang memberi, dia memberi sama kayak yang pertama tadi kan memberi juga ya. Yang kedua nih
muasil dia memberi juga. Tadi memberi apa saja, memberi hadiah, memberi perhatian, memberi tutur kata yang indah, memberi kabar gembira dan semacamnya. Nah, yang mukafi membalas juga, memberi juga. Tapi bedanya ada yang pertama tadi memberi tanpa melihat kepada keadaan sebelumnya. Maksudnya apakah terputus ataukah renggang atau baik-baik saja, dia nggak peduli. Pokoknya dia memberi, tetap memberi. Ya kan? Nah, yang kedua yang pertama tadi, dia memberi tidak mengharapkan pemberi. Tidak mengharapkan balasan yang setimpal nantinya. Tidak. Dia betul-betul tulus. Dia betul-betul ikhlas dengan perbuatannya itu. Maka dia yang paling tinggi kedudukannya. Nah, yang mukafi ini, walaupun dia memberi juga, tapi ada sebabnya, ada motifnya. Ya kan? Kenapa? Karena tadi merasa berutang budi. Karena sudah diantar pula ke rumah dia. Nanti nggak enak badan pula, nggak enak hati pula kalau nggak mengantarkan gitu ya. Ada begitu? Ya. Nah, dia memberi ini karena ada motifnya, ada sebabnya. Kalau bukan karena sebab itu, mungkin dia akan ya lengah-lengah saja, ya kan? Tapi karena sudah dimulai duluan oleh yang bersangkutan, maka dia juga merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan orang itu. Ini namanya adalah mukafi, orang membalas kebaikan orang. Nah, jadi keikhlasannya itu kalau tidak mau dikatakan tidak ikhlas, tapi jauh akan dibawa yang pertama tadi, keikhlasan dia, ya kan? Nah, yang kedua, biasanya orang yang kedua ini mukafi ini la yazidu fil i'ta ala ma ya'khud. Dia tidak akan pernah memberikan lebih dari nilai yang dia dapatkan. Kalau kemarin tuh yang dia dapat tuh hanya hadiah sanjay itu kan, terima kasih. Ya kan? Sebungkus ya sebungkus kan dia kasih. Ah, ya kan? Nggak akan ada dia kasih sanjay, dikasih sekarang nanti dibalas pakai kerupuk kulit. Lebih mahal nggak ya? Ah, misalkan ya, contoh. Atau yang lebih mahal maksudnya. Atau dikasih 1 bungkus, dia beli 2 bungkus, 3 bungkus. Nggak akan ada begitu. Kenapa? Karena memang dia melakukan ini karena saja. Karena nggak enak hati, karena nggak enak berhutang budi, kayak itu aja. Makanya dia sekedar membayar hutang saja dia memberi. Bisa dipahami? Bisa. Iya begitu kira-kira. Ya, ya, begitu maknanya kan. Nah, makanya apa yang dia terima, yang dia dapatkan, dia hanya akan memberikan yang senilai saja. Dia tidak akan lebihkan dari itu. Makanya kedudukannya jauh di bawah yang tingkat pertama tadi. Nah, yang ketiga adalah qati'. Orang yang selalu merusak hubungan, buat kekacauan, buat tidak nyaman, suka memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan rahim dan semacamnya. Ini yang tercela. Ini yang kita sudah cerita, azabnya kemana, siksanya bagaimana. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi justru di dunia dia sudah layak untuk mendapatkan hukuman. Dia main yutafaddalu alaihi la yatafaddalu. Orang yang maunya itu dia dapat lebih terus. Tidak pernah dia berniat untuk memberi yang lebih. Tidak. Pokok dia itu maunya dia dapat terus. Dia untung terus. Kalau pepatah orang bilang apa? Terimpit nak di hati, terkurung nak di luar gitu ya. Pokoknya dia untung terus. Pokoknya dia tidak akan pernah memulai. Dia hanya akan menunggu saja. Kalau dimulai, mungkin dia akan memberikan feedback yang sama. Itu pun bisa ya, bisa tidak. Namanya orang suka memutuskan, ya kan? Taunya dia itu dihargai. Maunya dia itu dihargai, tapi tidak akan pernah bermaksud untuk menghargai. Dia maunya dia itu dihormati, tapi dia tidak akan pernah berniat untuk menghormati. Nah, orang seperti ini karakter orang yang suka orang yang pemutus, ya kan? Dia egois sendiri. Dia taunya maunya dia saja. Dia tidak pernah mengerti dengan maunya orang, dengan perasaan orang. Ini yang buruk.
Nah, 3 karakter ini itulah realita ada di dalam kehidupan kita. Ada orang memang Masya Allah, tabarakallah. Ya kan, bukan hanya manusia saja memujinya, akan tetapi Allah dan Rasul juga puji dia. Dia menyambung, dia memberi apapun tanpa mengharapkan pemberi dan tanpa menunggu sebab dulu. Apapun yang bisa dia buat, dia beri, dia akan berikan. Ini. Nah, yang kedua itu tadi, dia nunggu dulu, ya kan? Dia akan beri. Kalau dia sudah terima duluan, ya kan? Yang dia beri ya sekedar setimpal lah, seimbang. Yang parah lagi yang ketiga tadi. Dia maunya dia diberi, tapi dia nggak mau memberi. Dia maunya dihargai, tapi nggak mau menghargai. Dia maunya dihormati, tapi nggak mau menghormati. Bisa dipahami? Ini yang bermasalah. Nah, jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya katakan, sekalipun hadis yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullahu taala secara zahir terpahami oleh kita-kita ini seakan-akan orang yang memberi hanya membalas kebaikan orang itu seakan-akan tidak berarti, tidak ada hubungan dengan hubungan kebaikan. Ternyata bukanlah itu. Tapi hadis ini sedang bercerita tentang tingkatan-tingkatan hubungan baik di antara kita, yang secara garis besar tidak lepas dari 3 keadaan tadi. Orang yang selalu memperjuangkan, berusaha untuk menjaga, dan orang yang hanya berusaha untuk membalas kebaikan orang lain, dan ada pula orang tidak pernah mau mengerti, jangan membalas berterima kasih pun tidak. Orang yang hanya egois, mengedepankan egonya saja, yang tidak pernah mau mengerti dengan perasaan atau kebutuhan orang lain. Wallahu ta'ala misal. Kita ada tanya jawab. Karena kalau kita masuk bab yang selanjutnya, saya mungkin butuh waktu yang jadi kita sisakan. Jadi sisa waktu kita gunakan untuk bertanya jawab ya. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan dari para pendengar, para pemirsa, silakan disampaikan ke meja redaksi untuk kita coba menjawab sekuat kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Taib, barakallahu fiik, jazakallah khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita. Cukup jelas untuk kita terima dari pembahasan yang telah disampaikan seputar dari judul yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya dari telepon, kami persilahkan untuk 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544 dan mengirim pertanyaan dari WA dan SMS di 081175454444. Kita coba angkat dari telepon. Ya, sepertinya terputus, bisa coba kembali untuk Anda yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah di Jalan SM Amin, Pak. Ya, silakan Bapak yang berada di SM Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Gini, Ustaz, apakah ini termasuk salah satu memutuskan tali silaturahmi? Saya punya sepupu, anaknya murtad, Ustaz. Jadi kita udah nasihati. Anaknya kenapa, Pak? Murtad. Oh, murtad. Perempuan. Jadi kami sudah nasihati dengan saudara-saudara semua. Ketika kami nasihati, sepupu ini bilang iya gitu kan. Tapi kenyataannya tidak. Dan juga jangan berhati juga kami bilang itu anak di dunia ini karena memang terlahir dia dari kita. Tapi kalau dia murtad, itu bukan anak kita gitu. Tetapi kenyataannya justru sepupu ini tetap aja menjalin hubungan baik, saling memberi dengan anaknya dan menerima anaknya untuk diakasus gitu. Kemudian karena hal demikian beberapa kali kami nasihati tidak ada perubahan, jadinya kami bukan tidak mau tapi mengurangi kontak ke situ, maksudnya tidak mau lagi sering-sering ke sana gitu. Dengan
dengan asumsi kami biar tidak sering terjadi salah paham atau perbedaan. Kalau kita berjumpa itu akan selalu membahas hal yang tersebut. Jadi kami jadinya memilih untuk mengurangi kontak dengan beliau ini. Jangan alasan biar nggak terjadi menambah keburukan gitu. Kira-kira jadi semakin berjumpa semakin akan ada saja gitu kan. Jadi terjadi minimal si saudara kita ini berbohong gitu. Minimal dia berbohong dengan kita. Kita bilang begini, ternyata kenyataannya di balik itu gitu. Jadi kan ada kemudaratan di belakang itu, kebohongan yang terjadi. Jadi kami mengurangi kontak dan mengurangi kunjungan dengan si beliau. Kira-kira hal ini apakah kami termasuk memutuskan tali silaturahmi? Itu sepupu, maksudnya anak dari saudara ibu kami. Itu aja Ustaz. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya saya tidak bisa menangkap pertanyaan dengan jelas karena juga pengaruh suara. Tapi saya coba mengulas, semoga ulasan ini berkenaan dengan apa yang dimaksud oleh si penanya. Saya fokus kepada apa sebenarnya, nanti akan ada bab-bab berikutnya itu kita akan bahas. Bahkan setelah ini nanti insyaallah taala bab man wasala rahimahu fil jahiliyah summa aslam. Orang yang telah menjalin hubungan rahimnya, menyambung satu rahim semenjak jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Yang tadi terbalik ya. Muslim kemudian dia murtad ya. Nanti ada babnya, semoga Bapak sabar. Besok ada waktu yang senggang untuk mengikuti kajian kita minggu depan insyaallah taala. Kemudian juga ada silaturahmi al-musyrik wal hadiyah, itu menyambung hubungan satu rahmi dengan saudara yang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Nah, bagaimana pula hukum ini? Ini juga sudah dibahas oleh agama dan juga sudah dikumpulkan oleh Imam Bukhari bab-bab itu dalam kitab ini. Nah, tapi intinya adalah bahwasanya seperti yang nanti akan kita bacakan hadis pertemuan akan datang, tidak ada masalah, tidak ada larangan untuk menjalin hubungan rahim kita sekalipun dengan saudara kita yang beda agama. Apakah beda agamanya itu secara asal dulu atau beda agama dengan berjalan waktu seperti tadi yang murtad ini. Kalau yang beda agama secara asal mungkin seperti tadi dia jahiliyah dulu kan, baru kemudian dia muslim. Nah, atau dia muslim dulu kemudian dia murtad kembali kepada agama di luar Islam misalkan. Nah, itu tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk saling memberikan perhatian, saling memberikan hadiah, saling berkunjung, saling berkomunikasi. Tidak jadi penghalang, bahkan ada kalanya itu malah dianjurkan. Kalau seandainya itu nanti bisa memberikan efek positif kepada yang bersangkutan. Kalau dia murtad, moga-moga dengan perlakuan baik kita kepadanya itu bisa dia tertarik lagi untuk kembali kepada Islam. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin sekali. Atau misalkan dengan dia murtad kita jaga komunikasi, tetap saling berkunjung ya kan. Barangkali mungkin itu yang akan membuka hatinya. Melihat betapa indahnya ajaran agama kita. Nah, jadi tidak dilarang. Bahkan ada kan malah dianjurkan, tergantung nanti maslahat yang akan muncul dengan itu, ya kan? Bahkan di dahulu Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah oleh orang-orang, diberikan hadiah pakaian dari Yaman dan semacamnya. Akan tetapi orang itu kan masih jahiliyah, bahkan masih kufar, tapi mereka punya simpati kepada Rasul. Nah, ini akhlak Rasul ya. Yang simpati kepada beliau itu bukan hanya yang seagama, bukan hanya sahabat-sahabat beliau saja. Tapi mau kawan, hatta lawan, baik yang seagama maupun yang beda agama, tidak bisa mendustai perasaan simpatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka tetap juga memberikan hadiah kepada Rasul.
apa yang mereka miliki. Bahkan hadiah yang sangat suhuliyah itu adalah pakaian yang sangat berharga. Yang itu ciri khas pakaian Yaman begitu ya. Diberikan hadiah. Tapi karena mereka non-muslim, mereka nggak tahu pula kalau Islam ini punya batasan-batasan, punya aturan-aturan yang mengatur di sisi pakaian ini kan ya. Baik dari bentuknya, begitu juga dari bahannya begitu ya. Nah dia berilah yang mahal karena dia menghargai Nabi. Nah kiranya pakaian itu tidaklah patut dipakai oleh seorang muslim, apalagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, innama yalbasu hadhi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya pakaian ini nih, ini adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang enggak punya akhlak atau orang enggak dapat bagian lagi nanti di akhirat. Mungkin pakaian dari sutra pastinya kan, sutra dan semacamnya. Nah, akhirnya diberikanlah oleh Rasul pakaian itu kepada Umar. Nabi nggak mau pakai. Padahal pakaian itu pakaian mahal ya, pakaian istimewa. Nah, diberikan kepada Umar, dihadiahkan oleh Rasul kepada Umar. Dia ambil oleh Umar, tapi Umar malah bingung. Nah, kok dihadiahkan pula kepada saya nih? Tadi Nabi katakan ini hanya pakai orang nggak punya akhlak aja kan gitu ya. Orang nggak akan dapat bagian lagi nanti di akhirat. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya ingat tadi apa engkau katakan, bahwa pakaian ini yang nggak cocok buat kita, nggak cocok dipakai oleh orang-orang Muslim begitu ya. Tapi kalau engkau hadiahkan pula kepada saya, gimana ceritanya ini? Kalau bahasa kita, engkau mau prosokkan saya nih, ya, barang tidak layak, ya kan? Kau suruh juga saya pakainya. Itu bahasa kita sekarang ya. Nah, jadi Umar ini heran. Kemudian apa kata Nabi SAW kepada beliau? Ya Umar, inni lam ahdiha laka litalbisuha. Saya berikan itu bukan untuk engkau pakai, ya kan? Aku beri kepada engkau bukan untuk kau pakai, tapi innama ahdaitaha ilaika ahdaituha ilaika litabi'aha au litaksuha. Tapi saya berikan ini kepada engkau agar engkau bisa jualkah atau engkau berikan atau engkau pakaikan kepada orang yang memang ya boleh-boleh saja pakai. Maksudnya ya mungkin orang yang non-muslim ya. Nah, mendengarkan jawaban Nabi itu, maka dikirimkanlah oleh Umar, diberikan pakaian yang diberikan oleh Nabi itu kepada ibunya yang masih musyrik atau kepada bibinya yang masih musyrik. Diberikan oleh Umar kepada bibinya yang masih musyrik. Menunjukkan apa? Seperti yang tadi katakan, tidak ada masalah, tidak ada larangan saling berberi hadiah, saling mengunjungi, saling berkomunikasi dengan saudara kita sekalipun beda agama. Apatah lagi dengan apa yang kita lakukan ini kepadanya diharapkan dia bisa masuk Islam atau kembali lagi kepada Islam kalau dia murtad tadi. Itu nih ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah seperti yang ditawarkan ke Nabi juga oleh kaum musyrikin, oleh saudara-saudara beliau dari kabilah Quraisy. Ya Muhammad, sekarang kita damai-damai saja lah, nggak usah kita ribut-ribut lagi lah. Gimana caranya? Tahun ini kami ke masjid engkau, tahun depan kita ke gereja kami. Ya kan? Kalau itu Allah berikan jawaban, lakum dinukum waliyadin. Jadi yang tidak boleh itu, yang kita wajib tegas itu dalam urusan agama. Urusan dunia kita diberi toleransi. Toleransi. Nah, dan kadang-kadang kita ini disitulah kita salah kaprah Muslim. Urusan dunia kita ketatnya, kerasnya luar biasa. Boikot ini, boikot itu, boikot ini. Yang diboikot dia mesti mencendol. Boikot mobil nggak berani. Padahal kan kalau satu cendol aja bisa menyumbangkan 1 peler untuk Palestina. Kalau 1 mobil, menyumbangkan berapa?
Itu bisa 1 gudang telur yang kita sumbangkan. Karena mau berikan produk siapa? Kebanyakan apa semuanya? Ya mungkin ya. Ya kan? Nah itu dibayar. Tapi urusan tiup trompet di tahun baru, wah semua anak berikan trompet. Iya begitu? Atau saya salah? Ini kan masalah. Padahal tiup trompet di tahun baru itu jauh lebih berbahaya daripada minum Coca-Cola, makan pizza, makan apa lagi namanya? Makan yang macam-macam ya, yang perlu sana. Nah, coba subhanallah. Betul begitu kayak realita? Nah, ini masalah. Nah, yang urusan yang ditegaskan oleh agama kita berusaha untuk saling toleransi. Tapi lucunya hal yang dibolehkan oleh agama itu pula yang dikeras-keraskan. Nabi saya memberikan hadiah kok. Nabi diberi hadiah oleh Yahudi, Nabi terima, Nabi makan. Ya kan? Nabi juga memberi kepada tetangga mereka. Nabi katakan kepada Aisyah, ya Aisyah, "Idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha wa li ta'jirak." Kalau engkau masak gulai daging, masak apa gitu, semur ayam, ya kan? Pertama banyakkan dulu kuahnya, ya kan? Tengok tetangga engkau, nggak bisa berbagi daging, berbagi kuah jadilah. Yang jangan tuh berbagi asap aja. Subhanallah. Padahal tetangga Nabi pasti banyak non-muslim di Makkah pada waktu itu. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi kembali ke Bapak tadi, tidak ada masalah dengan menyambung silaturahmi, saling berberi hadiah, saling berkunjungi, saling berkomunikasi dengan saudara kita sekalipun beda agama. Ya kan, yang tidak boleh itu jangan sampai kebablasan sehingga kita harus saling bergantian dalam urusan agama. Itu yang tidak boleh. Ya kan, bahkan ada kala urusan dunia tadi mungkin dianjurkan. Bukankah zakat itu termasuk untuk siapa? Salah satu asbab zakat untuk siapa? Wal mukhallafatu qulubuhum. Orang yang dijinak-jinakkan hatinya. Makanya boleh zakat itu diberikan kepada non-muslim. Terutama non-muslim yang memang sudah nampak kecintaannya kepada Islam. Ya, ada begitu. Tapi belum juga menyatakan keislaman. Mungkin banyak faktor. Mungkin terpensi keluarga. Mungkin desakan pekerjaan. Ya kan? Barangkali. Kan bisa jadi ya. Nah, jadi yang kita support mereka. Kita bantu. Kita berikan perhatian. Mungkin itu yang akan membuat dia itu kuat untuk berhijrah sepenuhnya kepada Islam. Makanya ada Allah, zakat boleh diberikan kepada non-muslim, terutama yang zimmi. Non-muslim yang bisa tinggal berdampingan dengan kaum muslimin. Nah, apalagi kita punya hubungan rahim, karib kerabat, sepupu, adik, abang, kakak, dan semacamnya. Ini boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ada urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kami, agama kami, untuk agama kalian. Walana a'maluna, walakum a'malukum. Untuk kami, amalan kami, untuk kalian, amalan kalian. Dan bab ini kita mesti tegas. Mesti tegas. Dan tegas itu tidak mesti kasar. Ya. Tegas itu tidak mesti kasar. Ini juga yang salah kita. Di kita ini banyak kasar, tapi tegasnya nggak jelas juga tegasnya. Prinsipnya nggak jelas juga, tapi kasarnya Masya Allah. Ini juga salah. Yang disuruh agama itu adalah asyidda wa'al kufar, itu tegas kepada urusan agama. Dan ingat, tegas itu tidaklah serta-merta kasar. Nah, berbuat baik boleh selama dalam urusan keduniaan muamalah. Yang tidak boleh itu adalah saling bergantian dalam urusan agama. Wallahu ta'ala alam sawab. Mungkin ini saya bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Yang khilaf adalah dari keterbatasan saya. Kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman. Semoga Allah Ta'ala menuntun kita ke jalan keselamatan, jalan kebenaran. Dan kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fawzan hafidhahullah taala dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan masih berkaitan tentang pembahasan kali ini. Semoga senantiasa diudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.